Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi IP address ya. Silabusnya 3.12 dan 4.12 ya. Menerapkan pengelamatan IP pada jaringan komputer. IP itu adalah Internet Protocol. Mengkonfigurasi pengelamatan IP pada jaringan komputer. Nah, ini komputer dan jaringan dasar, bahasan tentang IP address ya. Silahkan disimak, ada di modul ya. Ini PDF-nya, PDF jaringan dasar. Nah, Bapak akan membahas mulai dari modul ini ya. IP address ini adalah Internet Protocol ya, alamat Internet Protocol ya, adalah alamat yang diberikan pada jaringan komputer dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP ya. Internet Protocol terdiri dari 32 bit. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Ya, ini Internet Protocol. Jadi setiap PC kita ataupun laptop kita, bahkan Android kita ini punya alamat ininya, IP-nya ya, Internet Protokolnya, berupa seperti ini ya. Ada 32 bit. Kok ada 32 bit dari mana? Ini sementara digitnya digit desimal ya. Ternyata desimal ini hasil konversi dari angka atau bilangan biner ya. Jadi IP address yang ini sudah diterjemahkan dari 32 bit angka biner ya. Angka biner itu kita sudah sama-sama tahu di pembelajaran sistem komputer ya, itu terdiri dari 0 dan 1 aja gitu ya. Nah, ini contoh IP address, dan terbagi dua bagian ya, ada network ID, ada host ID. Nah, ini tergantung kelasnya. Nah, ini contoh IP address kelas C yang nanti Bapak jelaskan. Baik, untuk mempermudah pemakaian bergantung pada kebutuhan pemakai. Jadi IP address dibagi dalam 3 kelas ya. Bahkan ada yang mendefinisikan menjadi 5 kelas, tapi di sini pembahasan menjadi 3 kelas. Seperti diperlihatkan pada tabel berikut. Baik, terdiri dari 4 bagian ya, 32 bit itu. Ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit, ini 8 bit. Gitu ya. Jadi 32 semua. Nah, ini kelas C nih. Ini 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit. Dari mana 8 bit? Ini hanya 3 digit maksimal ya. Ini maksimal 3 digit, minimal 1 digit. Kalau kelas A, network ID-nya dia hanya terdiri dari 8 bit. Maksimal 3 digit ya. Terus kemudian host ID-nya dia terdiri dari 24 bit atau maksimal berapa digit nih? 3, jadi 9 digit. 3, 3 dan bentuk desimalnya. Perbedaannya dengan kelas B, kalau kelas B 50-50, network ID-nya dia 16 bit, terus kemudian host ID-nya 16 bit. Nah, kelas C, justru kelas C itu network ID-nya 24 bit dan host ID-nya hanya 8 bit. Jadi kelas C ini kebalikan dari kelas A. Kalau kelas B 50-50. Baik, dilanjutkan. Nah, sehingga didefinisikan kelas A, jadi network ID hanya 8 bit, sedangkan host ID ialah 24 bit. Kalau kelas B berarti 50-50. Ya, contoh ini kelas A. 113.46.5.6. Sehingga kalau misalkan ada IP address yang depannya ini 127 atau 128, berarti itu bisa dipastikan bukan kelas A ya, bisa kelas B, bisa kelas C. Rentangnya yang kelas A 1 sampai 126 network ID-nya. Host ID-nya ya ini dari 0 sampai
255. Terakhir yang digit akhir 254. Nah, jadi kalau misalkan ini ada network ID-nya 113, maka ini sudah dipastikan nih kelas A, karena network ID-nya kurang dari 126. Kelas B. Kelas B itu tadi ya 50-50. Dia 16 digit pertama adalah network ID, kemudian 16 digit di belakangnya adalah host ID. Ya, yang IP address-nya kelas A ini bisa dianalogikan seperti ini. Dia satu PC server, ya, PC server ini hanya berjumlah 1 sampai 127 tadi. Ya. Hanya 127, tetapi satu servernya dari 127 server itu, satu servernya memiliki 16 juta klien. Kita berada dalam jaringan yang paling kecil ruang lingkupnya, yaitu LAN, Local Area Network. Ya, dengan konfigurasi bisa dibentuk sekitar 2 juta network dengan masing-masing network memiliki 256 IP. Oke, 2 juta network, anggap aja ini sebagai server, ya, 2 juta servernya. Tapi setiap satu servernya memiliki maksimal 256 klien. Ya, berarti dikalikan aja tuh, jadi jumlah yang jejaring tersebut ada berapa. Berarti jumlah jejaring tersebut, kalau misalkan dari 2 juta itu satu komputernya itu 256, kalikan aja 2 juta kali 256. Nah, kebalikannya dari kelas A, 127 server, tapi satu servernya memiliki 16 juta klien-klien. Baik, kita menggunakan local area network kelas C, ya, IP address kelas C. Di mana nyetingnya ini? Di sini klik kanan, open network. Nah, di sini kita bisa ke Ethernet nih. Ethernet nih jaringannya. Nah, di sini ada change adapter buat apa? Ini untuk memilih adapter atau kartu jaringan, memilih koneksi internet melalui hardware yang mana, perangkat yang mana, melalui WiFi kah atau melalui kabel, ya, yaitu kabel UTP EDGE45. Ini gambarnya kayak gini, ya, yang kemarin kalian buat. Nah, sementara sekarang Bapak menggunakan WiFi, jaringan WiFi. Nah, change advanced sharing option. Nah, ini yang beberapa waktu yang lalu Bapak mengajarkan kalian bagaimana sharing file, ya, kepada komputer yang lain. Tidak bisa ya, yang waktu itu kalian tes kabel LAN UTP kalian EDGE45 dikoneksikan, kemudian sharing file sudah berhasil, alhamdulillah. Jadi dengan ini kita nggak usah repot-repot pakai flash disk lagi, ya, hanya dikuatkan Windows Defender-nya, takut virus masuk. Nah, ini udah untuk sharing file. Nah, ini yang network and sharing center. Membuka IP address di sini ya, change adapter option. Oke, di sini kita klik 2 kali, masuk seperti ini. Ini kita lihat details. Nah, di sini kita terbaca ya. Ternyata IP address yang Bapak gunakan ini secara otomatis, ya, dia keluar diberikan IP secara otomatis 192.168.43.202. Subnet masknya, ya, 255 ini udah umum nih, ya. Jadi dia menggunakan network ID teratas dan host ID yang paling rendah, yaitu 0. Defaultnya, default gateway-nya nih diberikan juga. Nah, ini otomatis. Kita bisa nyeting sendiri ya. Kalau kita perlu, misalkan kita punya satu jaringan komputer menggunakan hub, semua komputer dimasukkan ke situ, ya, atau kita memiliki WiFi, ya, akses WiFi tersebut kita sebar ke alamat yang sudah dikhususkan. Jadi orang lain nggak bisa masuk kecuali yang tertulis alamat tersebut. Maka kita masuk ke properties ini. Properties langsung kita setting di sininya setiap klien
setiap PC yang nyambung terkoneksi ke WiFi tersebut ya diberikan oke, ini ya. Nah, di sini kita ngisi, ini kan IP ya, atau bisa melalui kabelan hub dari servernya itu disetting ya, setting hanya batasan IP sekian sampai sekian saja. Nah, itu sudah dimasukkan di sini misalkan ya. Nah, ini misalkan Bapak sebagai klien diberikan IP hanya rentangnya dari 1 sampai 25, maka Bapak isikan misalkan Bapak yang terakhir 192 ya, ini untuk network ID-nya ya 168 0. Nah, ini network ID ini mengikuti servernya. Kalau servernya 192 168 0, maka semua kita menggunakan network ID yang sama. Ini. Baru belakangnya kalau server itu biasanya 1 ya. Server itu 1. Baru belakangnya setelah 1 sampai 25 tadi yang sudah disediakan. Dan Bapak yang terakhir 25. Gitu. Subnet mask dia otomatis ngisi sendiri. Nah, dia mengikuti network ID yang tertinggi ya, 25 terus kemudian host ID-nya yang terendah 0 gitu. Nah, udah cukup sini kalau default gateway bisa juga kita ngisi ya untuk gerbangnya, yang gerbang defaultnya yang disesuaikan dengan diisi boleh, tidak diisi juga bisa ya, sesuaikan dengan apa yang sudah disetting di server. Misalkan default gateway-nya 192 168 1 misalnya. Oke. Nah, itu. Nah, ini berarti networknya mengikuti yang tadi. Nah, karena ini Bapak WiFi-nya otomatis, kita biasanya pakai Optane dan IP address automatically. Jadi diberikan secara otomatis oleh server. Ya, kalau WiFi biasanya gitu. Tapi kalau pakai kabel ya, nah ini untuk menjaga keamanan juga. Jadi kita dibatasi nih. Nggak semua bisa akses ke WiFi kita misalkan atau ke hub kita, maka dibatasi rentangnya. Jadi nanti masing-masing klien sudah disetting diberikan IP address. Kayak seperti itu ya. Ini bagaimana ini cara konversinya dari bit ke biner, sementara tadi bilangannya bit mulai dari 0 sampai terisi semua satu-satu. Ini sama dengan 255 A1 dikali apa 1 dikali gini ya, dikali 2 pangkat 0. Ini rumusnya salah Bapak. 2 pangkat 0. Nah, yang kedua A2 pangkat 2 pangkat 1. 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7, 2 pangkat 8. Oke. Nah, ini di copy, di paste di sini. Nah, bagaimana kebalikannya konversi kalau dari desimal ke biner? Kayak tadi IP address ini 8 bit, bagaimana jadikan 8 bit di 8 bit? Caranya kebalikannya, kalau ini dipangkatkan berarti ini dibagi. 192 dibagi 2 berapa? 192 dibagi 2 996. Dia punya nyisa nggak? Nggak ada sisa kan? Berarti 0 saya. Ini sama. Ini nah terus sampai 8. Nah 96 dibagi 2 48, nggak tersisa kan, misalnya 0. 48 bagi 2 24, bisa 0.
24 dibagi 2, 12, sisa 0. 12 dibagi 2, 6, sisa 0. Gitu kan? 6 dibagi 2, 3, sisa 0. Nah, 3 dibagi 2, 1,5. Ini nggak bisa nih, harus bulat nih. 3 dibagi 2, dapat 1. Sisa 1. Ini enggak? 3 dibagi 2. 3 dibagi 2. Baik ya, lanjut lagi ya. Silakan gabung lagi. Bentar lagi ya. Ini bahas konversi dari desimal ke biner. Tadi biner ke desimal udah melalui pemangkatan ya. Ini mulai pangkat 0, 1, 2 sampai 8 bit kan. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti sampai 2 pangkat 7. Dari 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7 perkaliannya. Nah, sekarang desimal ke biner. Baik, jadi pembagian tadi. Nah, kembali lagi ke Excel-nya tadi ya. Terakhir sisa 3 ya. 3 dibagi 2 kan 1,5, nggak bisa ada komaan. Jadi 3 dibagi 2 sisa 1 di sini ya. 3 dibagi 2 sisa 1. 1 gitu. Oke, nanti lihat lagi di sini. Ya, jadi berapa hasilnya? Binernya dari 192 yaitu binernya yaitu biner 8 bitnya yaitu hitungnya dari sini. 1 1 terus kemudian 0 0 lagi 0 0 0 0 gitu. Jadi 192 binernya atau 8 bitnya adalah 11000000. Nah, sekarang bagaimana yang 168? Sama, 168 juga. 168 sama dengan ini dibagi 2. Maaf. Dibagi 2. Bawain sama. Oh, ini koma-koma semua, berarti mulai di sini nih, 168 dibagi 2, 84. Hasil 0, gitu kan. Sisa 0, maaf. 84 bagi 2, 42. Sisa 0. 42 dibagi 2, 21, sisa 0. Nah, 21 dibagi 2, berapa? 10. Ya, sisa 1. Ya, sebentar ya. 10. Sisa 1. Gitu kan? Karena 10 kali 2, 20. Sisa 1. Kayak ini, 3 dibagi 2 berapa? 1. 1 kali 2, 2 kan? Ketiga sisanya 1. Gitu. Jadi, 21 dibagi 2, 10. Tapi nyisa 1. Ngerti ya? Karena 10 kali 2, 20. 10 dibagi 2, 5. Sisa 0. 5 dibagi 2, 2,5. Nggak bisa. 5 dibagi 2, itu 2. Tadi sisa 1. Karena 2 kali 2, 4. Nah, jadi ini 2, sisa 1. 2 dibagi 2, 1. Sisa 0 ya. Gitu. Karena 1 kali 2, 2. Saya 0. Jadi ditulisnya gimana ini? Ditulisnya dari sini, dari mulai sini. 1, maaf. Mulai di sini ya. 1, 0, naik ke 1, 0, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0.
Jadi berapa 168 dikonversikan ke bit biner, 8 bit biner, 10101000. Nah, pembuktiannya gimana pembuktiannya? Pembuktiannya coba kita masukkan ke sini ya. 11000000. Oh iya, ini kelebihan nih. Salah nih. Ini harusnya 2 pangkat 2 nih. 2. Ini 2 pangkat 3. Pantesan salah. Ini 2 pangkat 4. Pantesan gede banget kata Bapak. Ini 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Nah, ya. Baik, balik lagi ke sini. Ini jumlahnya sama dengan sum nah 255 semuanya, bukan 256. Nah, kalau ini kan tadi 0 itu kan 0 semua. Jadi jumlahnya berapa ini? Sama dengan sum ya 0 lah ya. Nah, Bapak mulai masukkan ini ya. Dari mana masukannya? Dari bawah. 1 0 0 0 0 0 192 kan? Benar nggak? Akurat ya. Nah, sekarang yang 168 dari bawah ya. Nah, ini 1 0 1 0 lagi 1 atasnya 0 0 0 168 kan? Pas. Nah, yang 0 gimana? Kamu buat aja, ini di copy aja. No berarti ya 0 semua. 0 0 0. Terus yang 25 gimana? Itu sendiri ya, yang 25 ya. Ini soalnya azan nih. Ya, ini kita sholat dulu ya. Nanti recordingnya Bapak share. Kita sholat dulu semuanya yang muslimah. Ya, nanti ada yang tidak jelasan. Silakan tanya ke Bapak. Itu IP address ya, Bapak jelaskan mulai dari tadi kelas, terus kemudian penempatan IP address di PC sama konversi bilangan ya, biner 8 bit ke desimal dan sebaliknya.